Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night teman-teman, rekan-rekan sekalian. Good night. Apa kabar rekan-rekan sekalian? I'm good. Semoga sehat-sehat ya. Di kala musim yang sedang kurang baik ini banyak orang-orang yang sakit. Semoga rekan-rekan semua diberi kesehatan. In. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator eh, izin untuk menjelaskan pertama untuk proyek kita mata kuliah text mining. Dosen pengampu Mr. Yan dan Miss Aditya. Untuk judulnya, Analysis of Game Sales Potential Local Stores Using the Keyman's Clustering Method with the Most Data Approach for Overseas Game Sales. Oke, next. Rekan. Next slide. Oke, untuk anggota kelompok ada Alfred Hasyolan, kemudian Tri Yulian, dan Tegar Yohandika. Yang mana kelompok kita ini dibentuk pada praktikum yang diampu oleh Miss Adit, sehingga menghasilkan 3 orang yang sedang Zoom ini. Kemudian next slide. Oke. Latar belakang. The game industry is one of the sectors that continue to grow rapidly at the global level. The development of technology and digital transformation has opened up new opportunities. Sebelumnya, maaf teman-teman, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, saya lanjut ya. Including in the real of game sales, Jalika Rental PlayStation as part of the local store is in the strategic position to take advantage of this potential to optimize sales strategies and provide customers with the best gaming experience. It requires the understanding of consumer preference and the characteristic of the most in-demand games. This study aims to analyze the potential of game sales in Jalika rental PlayStation by utilizing the Keyman's clustering method. Jadi rekan-rekan, pada proyek kali ini kita apa ya namanya, memakai data real yang kita ambil di toko rental PS Jalika PlayStation yang berada di yang lokasinya berada di depan Universitas Bandar Lampung. Jadi pada hasilnya ini kita mengambil data yang akan kita setorkan kepada rental PS Jalika PlayStation berbentuk apa Pak Mas Kak Tri? Berbentuk data jadi ya? Jadi data udah jadinya ini kita akan taruh di maaf toko gamenya itu, dan kita akan melihat apakah hasil dari
tugas kami ini akan membawa perubahan pada toko game itu. Apakah dengan tugas kami ini, toko game itu akan penjualannya semakin laris dengan rekomendasi game yang akan kami berikan. Mungkin kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi sebenarnya kita bisa ngambil data dari internet dan hasilnya kita storekan ke toko tersebut ya Mas Tri, Kak Tri. Ya, kurang Bisa lebih seperti seperti itu itu. ya. Nah, untuk Kak Alfred, menurut Kak Alfred, bagaimana sih sekarang perkembangan game? Gimana Mas Dio? Suaranya tidak terdengar. Untuk saat ini perkembangan game menurut Kak Alfred bagaimana? Untuk perkembangannya ya cukup bagus ya. Karena kita mengerjakan ini untuk project text mining ini sungguh-sungguh niat lah. Mungkin itu aja Mas Dio. Ya, untuk tanggapan Kak Tri, untuk saat ini perkembangan game di Indonesia bagaimana? Maaf Kak Tri, suaranya tidak terdengar itu. Oh ya, tes tes. Eh, Oke. jadi perkembangan di dunia game di Indonesia ini sebenarnya cukup populer ya. Apalagi belakangan ini banyak orang sering bermain game, baik dari komputer atau PlayStation, PS, maupun Android, ya. Jadi kali ini kita kan mengambil data untuk eh, PlayStation atau PS ya, PS3, PS4. Nah, kita ini melihat perkembangan game yang di internet itu semaraknya apa gitu, game yang lagi laris di internet gitu, di pasarnya luar negeri. Dan beberapa game populer itu akan kita implementasikan di toko yang akan kerjasama sama kita ini, si Zalika Rental PlayStation ini. Oh, maaf, maaf Tri, maaf Kak Tri. Saya ingin bertanya, di saat di zaman sekarang ini kan eh, rental PS ini atau rental PlayStation ini sudah mulai tergeser oleh game-game online kan. Apakah data yang kita eh, dapatkan ini bisa menjadi apa ya, menjadi gebrakan lah untuk Jalika PlayStation ini. Menurut Kak Tri dan Kak Alfred bagaimana? Apakah terdengar? Cukup dimengerti? Apa bagaimana? Pertanyaan saya. Halo, Ya, halo. izin menanggapi ya. Jadi mengenai akankah game-game kita PlayStation ini kegeser sama game-game seperti HP, karena kan mayoritas kan pengguna tidak memiliki semua PS gitu loh. Tapi kan rata-rata orang sekarang punyanya HP. Apakah akan kegeser? Sebenarnya enggak perlu takut enggak laku. Kenapa? Karena rata-rata game di luar negeri ataupun di Indonesia itu masuk gamenya itu pasti rata-rata eksklusif masuknya di PS semua. Dari PS itu aja baru dia muncul di komputer. Dan itu pun kalau dia eksklusif di PS itu biasanya jarang itu mau ngeluarin versi di komputer. Lagi itu pun HP. Jadi eh, nggak mungkin maksudnya game PS itu muncul di Android kalau belum menunggu sekitar 10 atau 20 tahun dari game itu kemudian rilis. Karena itu sifatnya eksklusif, hanya untuk PlayStation saja. Mungkin itu sih. Oh, baik, baik, baik. Jadi dalam perkembangan game yang secara pesat ini dalam handphone ini tidak menggeser PlayStation ya, rental PS ya. Iya, Oke, lanjut slide-nya Kak. Kemudian rumusan masalah.
How can Keyman's clustering be used to analyze overseas game sales data to identify patterns and cluster? And how can the identified clusters be applied to predict and change game sales potential in the local stores? What strategies can be developed based on this cluster to improve sales performance and customer satisfaction in local markets? Oke, untuk rumusan masalah ini kan kita mengambil data yang kita clustering datanya, kemudian hasil clustering tersebut kita berikan kepada pihak rental PS Jalika, yang kemudian mereka yang akan mengolah bagaimana mereka akan instalasi atau tidak gitu. Mungkin begitu ya Kak Tri. Rumusan masalahnya bagaimana Kak Tri? Kak Alfred, untuk pengambilan Izin, data saya boleh jika izin bertanya, Yo. oh, boleh. Di situ kan tadi slide PPT-nya ada strategi apa yang dapat dikembangkan berdasarkan klaster ini untuk meningkatkan kinerja penjualan dan kepuasan pelanggan di pasar lokal. Jadi menurut Mas Dio ini strateginya itu bagaimana supaya untuk meningkatkan penjualan pelanggan di pasar lokal tersebut? Oh, jadi mungkin Kak Tri bisa membantu menanggapi. Slide keberapa itu? Untuk rumusan masalah yang ketiga, what strategy can Iya. be developed? Jadi Iya, iya, bagaimana iya. strategi? Jadi apa strategi can be developed based this cluster to improve sales performance and customer satisfaction in local market. Ya, jadi apa strategi? Ya, sebenarnya yang sedang kita kerjakan ini adalah sebuah strategi. Mengapa? Karena kita eh, mencari data dari dari pasar internasional di luar negeri mengenai game apa yang populer, dan game-game populer itu yang akan kita identifikasi lagi dan kemudian kita clustering menggunakan metodika MENS. Nah, hasilnya itu adalah game-game, data-data game yang populer dan akan kita serahkan kepada Zalika Store ini supaya pemilik Zalika rental PS ini mengetahui, oh game ini ternyata cukup populer, pernah ada yang dibahas juga, oh bisa lah ini jadi eh, saya install di PS saya gitu, biar orang banyak yang main. Nah, seperti itu mungkin. Oh, oke oke. Terima kasih Kak Tri. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, bagaimana data tersebut kita olah setelah kita clustering, kemudian setelah kita clustering, kemudian data tersebut hasilnya kita serahkan kepada pihak toko. Mungkin begitu. Kemudian Kak Alfred, mohon diterjemahkan untuk apa slide yang itu, yang kedua itu Kak, yang how can the identified cluster, agar lebih jelas gitu. Untuk yang nomor 2 rumusan masalah ya, Mas Dio. Ya ya ya. Itu intinya bagaimana klaster yang diidentifikasi dapat diterapkan untuk memprediksi dan meningkatkan potensi penjualan game di toko lokal. Sebenarnya sama aja ya itu Mas Dio, untuk nomor 2 sama nomor 3 itu sebenarnya intinya sama aja sih. Jadi di strategi ya. Strategi. Betul. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Tujuan. Untuk tujuan sudah kita bahas tadi, mungkin
untuk tujuannya itu setelah data kita ambil, kemudian data kita clustering, setelah data kita clustering, data tersebut hasilnya kita berikan kepada toko Zalika PlayStation. Mungkin bisa dibaca oleh Kak Tri atau Kak Alfred untuk tujuannya biar lebih jelas. Oke, di sini tujuannya biar saya yang baca ya. Ya, Untuk oke. tujuan pertama itu ada to analyze the sales potential of games in local stores using the Keyman's clustering method with the most data approach for overseas game sales. Number two, collect and analyze game sales data from overseas markets to identify successful patterns and trends. And number three, use the Keyman's clustering methods to identify patterns and cluster with the game sales database on attribute such as genre, platform, and release period. Mungkin itu aja. Oh, jadi kita ini mengcluster secara genre, kemudian platform, dan rilisnya ya, periode rilisnya ya, Kak. Iya, betul, Mas Dio. Oh, iya, iya. Apakah benar, Kak Tri, seperti itu? Ya benar, kita mengclustering data dari game-game populer itu berdasarkan genre dari gamenya seperti game action, shooter, dan platform dan berbagai platform seperti PlayStation atau komputer, dan rilis periodenya berdasarkan tahun. Oke, bisa next mungkin slide-nya. Oke, di slide ini kita ke hasil dan pembahasan ya. Result of analysis Keyman's clustering after applying the Keyman's clustering method to a dataset of best-selling games. The clustering result product several cluster based on certain characteristic. The optimal numbers of clusters is determined using the elbow method, and the clusters are identified as follow. Yang pertama, cluster 1 includes high selling game on select console platforms. Dan yang kedua, a cluster consistent of the games with genre that dominates the market today. And three, presence games with a combination of good sales and significant genre very 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 shit. Anyway, untuk datanya ini sudah kita serahkan ya, hasil datanya ini kepada pihak Jalika atau belum, Kak Tri? Ya, jadi datanya ini karena dia baru selesai, masih perlu kita uji lagi sebenarnya. Jadi belum Oh, jadi kita belum kita berikan ya. ya. Apakah itu sudah slide terakhir, Kak? Oke, untuk kesimpulannya mungkin kita mengambil datanya dari mana, Kak Tri ini? Kalau bisa kita tahu. Data yang mana itu? Data gamenya Data atau data game. sama apa, Bang? Data game. Kita mengambil Ya, data jadi dari
Jadi kita ini menggunakan dua data ya, data game yang kita ambil dari pasar penjualan internasional dari Kaggle, dan Hmm. untuk data realnya kita ambil yang akan kita uji lagi di game di Zalika PlayStation-nya. Jadi kayak, oh, jadi ini game ini laris nih. Jadi datanya itu nanti kita data beberapa dari misalkan dalam sebulan tuh yang mainin game tuh berapa itu, seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Jadi untuk kita tarik kesimpulan bahwa kita mengambil data dari Kaggle dan data realnya dari toko tersebut. Kemudian kita olah dan hasilnya kita berikan kepada toko Zalika dengan harapan dapat memberikan eh, varian-varian game yang lebih fresh, mungkin lebih menarik kepada pelanggan-pelanggan, mungkin seperti itu ya Kak. Ya, Apakah sudah selesai untuk ini slide-nya? Sudah ya? Oke. Jadi mungkin untuk Zoom kali ini kita cukupkan dahulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan berkontribusi di dalam proyek eh, kali ini. Saya terima kasih kepada Kak Tri, eh, kemudian Kak Alfred sudah banyak membantu dalam proyek kali ini. Mungkin ada kesan-kesan Kak Tri, Kak Alfred yang bisa disampaikan, kesulitan atau mungkin eh, apa gitu yang bisa disampaikan untuk mungkin nanti proyek-proyek selanjutnya kita bisa lebih inovatif, lebih apa ya, lebih kerjasamanya lebih saling giat lagi. Mungkin ada kesan-kesan mungkin. Dari saya Mas Dio, sebenarnya kesan-kesannya cukup baik ya untuk saya karena kita juga di sini mendapatkan pengalaman baru lah tentang game PlayStation di Zalika Rental ini untuk mengetahui bagaimana untuk game ini potensialnya apakah bisa lebih tinggi lagi untuk menggeser game-game online yang ada di HP atau tidak. Sebenarnya itu pengalaman terbaru untuk saya Mas Dio. Iya, mungkin ini juga salah satu eh, hal yang bisa kita ini ya, bisa karena game ini menjadi pusat perhatian untuk anak-anak muda ya. Jadi Iya, sangat-sangat apalagi kan kita tahu untuk game PlayStation ini udah mulai jarang ya Mas Dio ya. ya ya. Game online-online di HP itu udah marak untuk anak-anak muda lah, mau muda ataupun tua. Ya, makanya dengan kita mengolah data proyek kali ini kita harap bisa membantu memberikan warna baru ya, memberikan angin segar untuk untuk PlayStation ini, untuk rental PS Jalika ini. Betul sekali Atau Mas Dio. ada kesan-kesan untuk Kak Tri, pesan-pesan atau bagaimana? Mungkin cukup sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Tri. Dan Kak Tri ini cukup sangat-sangat membantu ya dalam proyek ini. Terima kasih banyak untuk Kak Tri ini. Oke, mungkin ah, pada kesempatan kali ini saya cukupkan untuk presentasinya kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Dio.
Ya, terima kasih sama-sama. Semoga kesempatan selanjutnya kita masih bisa ketemu dan berkolaborasi lagi dalam menggarap sebuah proyek. Amin. Ya, mungkin cukup Oke, ditutup saja, Mas Dio. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Oke, mungkin bisa